Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya yang sudah hadir dan gabung pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, berikan kelancaran, berkah rezekinya. Ya, untuk teman-teman yang mempunyai masalah, semoga segera terselesaikan. Yang memiliki hutang, semoga segera lunas semuanya yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini. Saya Abdurrahman Aziz sebagai moderator dan malam hari ini kita akan belajar langsung tentang ekspor dengan pemateri dan mentor kita dari Explore. Ya, Explore ini perusahaan yang bergerak di bidang edukasi ekspor. Ya, salah satunya program kita pada malam hari ini yang keribuan kalinya kita sudah melakukan Zoom bersama teman-teman. Ya, sekarang sudah ada yang sudah ikut Zoom itu ada sekitar 15.000 lebih ya dari awal dan sekarang itu yang sudah gabung komunitas adalah sekitar 50%-nya atau sekitar 7.000 lebih yang sudah bergabung. Nah, nanti teman-teman juga boleh bergabung di komunitas kami. Ya, tujuannya kalau teman-teman bergabung ini ada materi, ada bimbingan, dan ada mentoringnya. Dan berkesempatan nanti mengikuti kopdar-kopdar juga yang sudah kami tentukan insya Allah nanti di bulan Februari 2025. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kos UTS ini ekspornya sangat banyak sekali. Ya, ada ekspor daun pisang, ekspor pisang Cavendish, ekspor briket, makanan, minuman, sabun Harmoni. Dan insya Allah nanti di tanggal 9 ini ada apa namanya, ada proyek juga ke Timor Leste. Nah, apa itu nanti insya Allah akan dijelaskan sama beliau. Dan untuk teman-teman ya yang memiliki sosial media silakan follow ya, follow di sosial media Konsultasi itu ada Instagram, terus ada TikTok, ada Facebook juga. Silakan follow di situ dan di explore juga. Nah, silakan boleh teman-teman boleh juga di situ nanti teman-teman boleh bantu cek ada sebelah sini tuh ya ada gabung sharing ekspor pemula itu. Nah, kemarin alhamdulillah ada member-member yang kolaborasi, ada apa namanya, ada juga yang minta bantuan untuk share karena produknya kurang dan alhamdulillah ada yang dapat 4 kontainer, ada yang dapat 2 kontainer dan alhamdulillah itu teman-teman boleh nanti gabung di situ ya. Pastikan teman-teman follow mulai dari sekarang biar teman-teman juga nanti dapat info-info terupdate juga dan mana tahu nanti ada kopdar kita buka acara umum teman-teman juga bisa mengikuti di daerah Jakarta dan sekitarnya. Baik, seperti itu untuk pembukaan dari saya Abdurrahman Aziz. Ya, nanti ada sesi tanya jawab khusus 5 orang yang resen. Nah, ini ada Pak Adin, Pak Muhammad, tapi yang buka mic, yang buka kamera ya. Yang buka kamera khusus yang buka kamera saja. Karena kalau teman-teman nggak buka kamera, saya khawatir ini manusia apa enggak gitu ya. Tapi kalau kamera, saya yakin ini benar-benar orang ini ya. Nah, nanti juga ada dibuka sesi tanya jawab. Tadi udah pada mau nanya kan. Nah, itu nanti kita dibuka juga di sesi tanya jawab di chat Zoom ya. Nanti teman-teman tinggal ketikkan aja dan pastikan siapin pertanyaan-pertanyaan, terus siapin catatan ya. Nah, seperti itu pembukaan dari saya Abdurrahman Aziz. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Kos UTS. Silakan Kos. Baik, terima kasih Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Encang-encingnya Babe, Pak Deputi, Ade teman Andri Taulani, Maimunah, Maisarah, Mas Charter, Mas Adin, Mas Muhammad Faris, Mas HP 0813 3900 11878 dan banyak sekali. Jadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dimudahkan kesehatannya. Ya, kesehatan itu sangat penting karena tanpa sehat itu kita tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah beberapa saat minggu yang lalu saya diuji kesehatannya. Ya, saya juga nggak tahu ya tiba-tiba itu. Jadi jangan merasa kita itu fit, tapi ternyata tubuh kita bobrok gitu ya. Jadi ini saya dengar sharing aja beberapa minggu yang lalu saya drop, saya didiagnosa vertigo. Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang saya sembuh. Ya masih terapi sebenarnya, tapi alhamdulillah eh, padahal waktu itu saya tuh sehat walafiat ya. Pagi-pagi saya masih benerin lampu, masih lampu rumah saya ya, bukan lampu PLN, saya bukan orang PLN. Nah, saya membenerin lampu rumah dan banyak kegiatan dengan anak, tuh, ketemu dengan tim, bahas untuk proyek ekspor Timor Leste dan sebagainya macamnya. Pulang-pulang ternyata tiba-tiba kepala tuh kayak digoyang-goyang gitu dan ya pasti Anda yang pernah vertigo pasti tahu maksud saya. Jadi itu sampai saya pingsan seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah kembali lagi. Insya Allah yang perdana saya Zoom dengan teman-teman dan saya juga mendoakan semoga Bapak Ibu semua sehat.
Karena sehat itu sangat-sangat berharga. Kekayaan berapapun kalau tidak sehat itu juga percuma. Banyak orang yang ya pengusaha-pengusaha besar, pabriknya banyak, tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya karena kesehatannya itu. Jadi buat Bapak Ibu yang sekarang masih sehat, ucapkan syukur Alhamdulillah, karena itu rezeki yang paling besar menurut saya pribadi. Dan kita semua yang lagi sakit, semoga nanti teman-teman yang sakit dimudahkan kesehatannya, atau maybe punya saudara, sorry, punya saudara atau punya tetangga atau teman yang sakit, semoga dimudahkan untuk segera sembuh dari sakitnya di sini. Dan kemudian, sorry ya, saya agak ini, kamera saya agak bikin saya pusing juga, bikin saya punang-punang nih. Oke, oke. Jadi saya gini aja ya Pak, Ibu, mohon maaf. Nah, oke, seperti ini aja. Oke, jadi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Umar Tanu September atau biasa disingkat dengan UTS. Umar Tanu September ini alhamdulillah seorang eksportir dan juga pakar ekspor. Eksportir saya pertama kali, saya ini sebenarnya ojol dan juga alhamdulillah dengan ojol itu Allah mempertemukan saya dengan customer atau biasa kita singkat dengan penumpang kita. Dia itu orang kaya di Malang yang saya juga nggak tahu, tiba-tiba harusnya dia pakai mobil, tiba-tiba dia naik motor. Mungkin mau cepat atau apa, tapi dia akhirnya naik motor. Dan kemudian dia itu yang intinya sampai sekarang itu adalah guru saya, master saya, istilahnya suhu saya. Dan kekayaannya kalau boleh dibilang sebenarnya dia tidak mau blow up. Sampai sekarang saya tidak boleh menyebutkan nama dia dan juga tidak boleh uh, mengekspos dia. Ya, mungkin banyak kan kalau teman-teman, oh ini guru saya orangnya kaya, akhirnya ikut kita karena melihat orangnya pakai Ferrari, orangnya pakai apapun Jaguar atau apapun. Ya, saya tidak akan mengiming-imingi Anda seperti itu. Ya, saya ingin membuat Anda lebih cerdas. Kenapa? Banyak orang Indonesia itu ikut seseorang karena orang itu bawa Ferrari atau bawa Jaguar atau bawa McLaren atau apapun itu, ya kan? Padahal Anda belum tentu, ya istilahnya sorry, padahal belum tentu itu milik dia juga, belum tentu itu milik dia juga. Ya, kenapa? Karena orang kaya, sejatinya orang kaya itu jarang show off, jarang pamer. Kalau orang sekarang namanya old money sama ya baru sugih ya istilahnya. Old money itu jarang untuk dia show off. Dan yang saya temuin di Malang ini orangnya sangat-sangat sederhana. Ya mobil juga yang penting bisa dipakai untuk jalan. Tapi saya yakin dari rumahnya aja sudah kelihatan. Dan dia asetnya di mana-mana. Dia sering ke Amerika, ke luar negeri itu bahkan hampir setiap bulan. Seperti itu. Ya, Anda bisa bayangkan seperti itu. Jadi dia adalah guru saya dan sampai detik ini itulah alasan saya kenapa yang sudah follow saya Instagram, TikTok saya, kenapa Coach UTS kok jarang istilahnya show off atau flexing mobil mewah atau apapun, jarang flexing kontainer, jarang flexing uh, kirim barang. Kenapa? Karena saya malu sama guru saya, Pak, Ibu. Jadi saya malu sama guru saya, Ibu. Jadi kalau nanti dia melihat saya seperti itu, saya malu. Kenapa? Saya tidak ada apa-apanya. Dia aja yang ekspor aja sudah, ya, dia sudah kepala tiga, digitnya tiga. Untuk cuannya loh ya, profitnya. Saya aja masih satu digit atau dua digit itu profitnya. Apa yang saya banggakan gitu. Dia aja diem, gitu kan? Dia aja diem. Terus saya apain gitu? Saya ketika mereka saya pasti ditertawakan. Nah, seperti Anda, contoh, misalkan ya, ada orang pamer di sosial media, halo, saya dapat nih 5 juta sebulan dari ini A. Anda yang penghasilannya 100 juta pasti ya senyum-senyum. Gitu aja lu pamer, gitu kan. Dan kita akan ditertawakan orang-orang kaya, dan saya nggak mau gitu. Ini prinsip saya ya, terserah Anda boleh berbeda juga boleh, sama setuju atau saya dengan boleh nggak apa-apa. Tapi saya pribadi, saya pengen meniru orang-orang yang kaya beneran. Ya, saya mau yang beneran adalah ya dia tidak akan show off, dia tidak akan pamer. Ya, kenapa? Karena itu ya buat apa dipamerin seperti itu. Kalau kita sebagai muslim itu sebagai titipan. Apa yang kita pamerin? Apa yang kita banggakan? Kalau seperti kemarin saya sakit, Anda sakit, apa yang Anda pamerkan? Apa yang Anda banggakan gitu? Nggak ada. Jadi semua itu titipan.
Apalagi orang kaya beneran itu jarang pamer. Jadi saya di sini mungkin nanti kalau Anda follow Instagram, TikTok saya, Anda jangan kecewa dan kalau boleh kecewa ya enggak apa-apa. Kok nggak seperti di sana sering posting kirim barang, kok nggak di sana naik Ferrari, kok nggak seperti di sana naik McLaren kuning. Saya tidak penting itu Pak, saya tidak perlu. Ya, saya tidak perlu pengaktualisasian bahwa anda percaya saya, percaya syukur enggak saya juga tidak masalah, itu enggak rugi buat saya kok. Seperti itu, karena saya juga tanpa komunitas ini pun, insya Allah saya juga masih berjalan, ekspor saya masih jalan. Kenapa? Ekspor saya, alhamdulillah juga, insya Allah ya, beberapa hari lagi saya juga akan proses untuk proyek yang terbesar adalah, insya Allah kalau ini deal, proyek kiriman terbesar ekspor saya selama saya memulai ekspor. Ya, insya Allah proyek terbesar dan nanti kalau ini deal akan saya fokus di proyek itu. Apa itu? Nanti akan saya share di sosial media saya. Jadi silakan Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, silakan Bapak Ibu follow Instagram, TikTok, dan Facebook saya. Di Facebook di follow saja, jangan add friend karena saya tidak bisa menambah teman lagi. Jadi silakan follow Instagram, TikTok, dan Facebook saya. Silakan ada di kolom chat, ya di kolom chat yang di sana tuh. Nah itu di kolom chat silahkan Bapak Ibu follow Instagram dan TikTok saya. Nanti Bapak Ibu akan saya kasih peluang-peluang. Jadi beberapa saat yang lalu ada buyer saya yang datang dan saya menawarkan buat teman-teman yang mau titip barang. Jadi enaknya di situ. Jadi saya itu tidak hanya mengedukasi teman-teman, tapi kalau saya ada peluang, ayo kita kerjakan bareng. Kita kerjakan bersama-sama. Anda punya produk, kirim ke saya. Kalau deal, sepakat orangnya mau, saya pertemukan. Silakan Anda negosiasi. Saya cuma perantara saja, asik kan? Karena saya juga punya produk sendiri gitu loh. Niat saya apa? Ya, saya berhasil, kalau Anda berhasil kan enak, sama-sama gitu loh. Jadi saya tidak egois, wah saya ekspor sendirilah, apain bantu ente. Udahlah, lu saya bimbing aja gitu. Enggak. Kalau saya misalkan ada peluang, saya akan share di sosial media saya. Bapak, saya beberapa saat lalu ada teman kita yang butuh kolang-kaling, ada yang membutuhkan apa namanya, mete, simpel sederhana barangnya, tapi itu sudah kirim gitu loh, sudah kirim sampai 7 kontainer, ada yang beberapa kontainer gitu kan, dan kita kerjasama termasuk saya. Kalau misalkan saya ada peluang ini, yuk siapa yang mau, siapa tahu titip, kalau nanti ya saya akan hubungi Anda. Bagaimana caranya? Silakan Anda jadi follower saya dulu ya, silakan Anda follow Instagram, TikTok saya kasih waktu 2 menit ya, nanti saya akan mengajak kerjasama khusus untuk yang pertama komunitas Explore You, komunitas saya dan juga follower saya. Silakan follow karena juga selain ngajak kerjasama, saya juga kadang-kadang itu adalah sering berbagi informasi tips tentang ekspor. Silakan Anda follow Instagram, TikTok saya. Saya kasih waktu 2 menit dan saya izin minum dulu, istirahat dulu. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan follow yang ada di kolom chat. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah follow Instagram dan TikTok saya. Dan untuk Facebook di follow aja ya, jangan di add friend. Terus kemudian saya juga tadi mengutarakan, saya akan mengutamakan untuk kerjasama itu untuk teman-teman yang juga selain follower saya, itu member dari komunitas Explore You. Nah, apa itu Explore You? Saya jelaskan dulu sekilas di sini. Explore You itu adalah suatu komunitas. Komunitas para eksportir yang pengen berhasil di dunia ekspor. Saya akan dampingi Bapak Ibu. Saya akan dampingi. Selain dampingin, saya juga akan berbagi peluang yang tadi saya utarakan, ya. Dan juga akan saya dampingin. Dampinginnya kayak gimana? Saya akan dampingin dengan cara satu. Pertama, saya akan memberikan Anda video tutorial. Saya akan memberikan video tutorial kepada Anda, Bapak Ibu di sini, dan video tutorial itu nanti Anda harus pelajari dulu, ya. Anda harus pelajari dulu video tutorialnya itu nanti ada 100 lebih video, Pak. Jadi Anda harus pelajari dulu videonya, itu adalah frameworknya. Jadi nanti Bapak itu pasti ada pertanyaan, aku harus ngapain? Itu nanti ada di video Explore itu. Jadi nanti Bapak Ibu harus belajar dulu. Setelah belajar, nanti Bapak Ibu kita ada grup support. Jadi Bapak Ibu di grup support itu Bapak Ibu bisa bertanya apapun tentang ekspor. Jadi mau pertanyaan yang tentang materi ataupun istilahnya pertanyaan yang berhubungan dengan ekspor, saya yang akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan juga member-member Explore You yang sudah senior
atau sudah pernah closing ekspor yang dia nanti akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua di situ. Ya kan? Keren kan? Jadi kita saling support. Dan kemudian di grup support itu Bapak juga bisa kolaborasi ya. Jadi kolaborasi misalkan eh, Bapak ada buyer misalkan Pak Agus Supriyadi itu eksportir tempe. Ternyata bayarnya itu minta sapu hijau misalkan atau bayarnya minta daun kelor. Nah, Pak Agus kan nggak punya tuh. Nah, Pak Agus bisa langsung masuk ke grup support, nanti langsung koordinasi gini, halo guys, siapa yang memiliki daun kelor? Saya punya permintaan bla 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 daun kelornya di bentuk tepung, mesnya sekian, bla bla, sebutkan spesifikasinya dan nanti pembayarannya kayak gimana. Nanti biasanya member Explore You yang memiliki produk itu pasti akan jawab beri Anda. Ayo kerjasama dong. Itu lebih enak, Pak. Jadi kerjasama itu lebih enak kalau ekspor. Seperti saya ini. Saya ekspor juga kadang-kadang yang saya ekspor dulu, ekspor briket. Iya, kerjasama dengan member. Saya ekspor dengan apa ya, banyak pisang, daun pisang. Ada juga yang dengan member, ada juga sendiri. Nanti dengan daun kelor ini, saya juga kerjasama dengan member saya juga situ. Jadi sebenarnya saya kerjasama, jadi lebih enak. Bapak juga bisa kerjasama tanpa harus saya dengan member yang lain itu juga boleh. Ya, jadi lebih enak kalau kita kerjasama daripada kita kerjakan sendiri. Itu bagi saya pribadi. Jadi nanti saya dengan member biasanya juga kerjasama. Jadi kerjasama maksudnya gini, saya akan bantu mereka di situ. Misalkan, oh aku ada permintaan nih, misalkan nih, saya ada permintaan briket, sorry bukan briket deh, yang lain maybe porang, porang sudah nggak ini, misalkan apa ya, let's say maybe buah-buahan lah. Misalkan saya ini kan bukan eksportir buah-buahan, tiba-tiba bayar saya ngomong, Umar, you punya buah-buahan nggak? Indonesia kan sumber buahnya. Nah, saya nanti akan japri di teman-teman atau di grup support saya juga akan posting. Halo guys, saya ada permintaan buah-buahan. Apakah Anda memiliki buah-buahan dengan spesifikasi seperti ini? Nah, kalau oke, tim saya akan hubungi Anda dan kita ajak kerjasama. Contoh kemarin, walaupun belum berhasil ya, saya ada permintaan kayu gaharu. Buyer saya sampai 2 kali datang ke Malang. Saya berada di kota Malang. 2 kali datang ke Malang untuk mencari kayu gaharu yang jenis sanai. Sorry, ada saya gini. Jenis sanai. Saya nggak memiliki, Pak. Saya bukan eksportir kayu gaharu. Apa yang terjadi? Saya share di grup support itu. Ayo siapa yang punya? Jadi saya pun juga kadang-kadang minta kolaborasi. Saya punya saya ada permintaan dari buyer. Ya ayo siapa yang punya? Kebetulan nggak ada yang memiliki. Ada pun tidak valid. Jadi saya tidak bisa ngajak kerjasama teman-teman seperti itu. Jadi itu fungsinya grup support. Yang ketiga, Bapak Ibu saya dampinginya kayak gimana? Saya dampingin setelah belajar grup support. Kalau nanti pas negosiasi dengan si buyer, saya ulangi lagi, ketika Pak Adin, Pak Charter negosiasi dengan buyer dan lagi kesulitan, misalkan coach kok susah banget sih ini nggak bisa-bisa, coach ini gimana jawabnya, gitu. Nanti Bapak Ibu bisa japri saya, langsung japri saya. Kalau urgent, saya akan telepon Bapak Ibu. Gimana Pak? Tadi gimana? Oh, oke, oke, oke. Oke, baik. Besok Bapak seperti ini. Bapak kalau dianya datang ke sini, gini. Kalau dia ini jangan mau. Misalkan gini. Nanti Bapak ini kalau dia minta ini pasti alurnya gini. Jangan mau. Bapak ini lagi. Nanti saya akan ngarahin Pak. Bapak catat lakukan itu. Seperti itu. Sampai kapan? Sampai Anda closing ekspor. Kalau nggak closing, belum rezekinya. Cari pembeli lagi, saya dampingin lagi. Iya kan? Kurang apa? Coba saya dampingi sampai kapan? Sampai closing ekspor, sampai Anda berhasil closing ekspor. Termasuk nanti ada rekomendasi, misalkan sudah selesai deal, ada butuh pengiriman, butuh rekomendasi forwarder, saya kasih rekanan saya yang selalu saya pakai, ya kan? Saya akan selalu rekomendasikan. Jadi saya bantu Bapak Ibu sampai Anda berhasil closing ekspor. Kurang itu, kurang puas, saya tambahin lagi. Bapak bisa datang ke Basecamp Explore Yuk yang berada di Kota Malang. Jadi Bapak bisa datang aja, Ibu datang aja ke Basecamp, silahkan konsultasi. Mulai Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 1 siang. Ya, kalau mau bertemu dengan saya. Kalau bertemu dengan tim saya sampai jam 4 sore. Ya, jadi bertemu dengan tim saya sampai jam 4 sore. Kalau bertemu dengan saya, minim maksimal jam 1 siang. Silakan koordinasi dengan saya, konsultasi dengan saya arahkan. Bahkan ada member yang closing apa ya Bang, Bungkil Sawit ya dari Kalimantan datang dulu beberapa waktu yang lalu dan closing. Alhamdulillah ada yang sampai datang ke Malang. Alhamdulillah seperti itu. Jadi tergantung ya. Kadang orang-orang tuh pengen konsultasi online. Ada juga yang pengen offline. Jadi itu bebas.
Ini Bapak Ibu nanti bisa datang feel free aja, gratis datang aja ke Malang. Mau bawa oleh-oleh atau tidak, ini bukan kode loh ya, bukan mode, enggak. Bawa oleh-oleh juga boleh, enggak ya enggak apa-apa, saya tidak masalah. Ya, nanti malah saya bawain oleh-oleh di situ gorengan sama jeruk. Di situ banyak jeruknya ya. Kalau orang Malang pasti tahu daerah saya di dekat jeruk di situ pasti tahu. Ya, jadi di base camp itu nanti Bapak bisa lihat pemandangan gunung ya. Bapak bisa lihat gunung-gunung asli Pak, bukan gunung-gunung buatan ya, bukan gunung yang gunung pemandangan alam ya. Gunung itu asik banget itu. Jadi pemandangannya bagus di Malang itu. Jadi Bapak Ibu silakan datang basecamp seperti itu. Kemudian sebenarnya kita ada pendanaan. Pendanaan ekspor itu sampai di atas 10M sampai 50M. Kita ada pendanaan. Tapi sementara ini kita hold dulu untuk member ekspor itu kita hold dulu karena masih butuh ada yang harus kita perbaiki dulu. Tapi dulu kita ada pendanaannya dan sudah berjalan. Jadi silakan Bapak Ibu join aja di komunitas ekspor. Siapa tahu Bapak Ibu closing terus mohon maaf nih nggak ada duit untuk eh, ekspor karena uangnya 50M, 30M. Tidak apa-apa, join aja. Saya bantu di situ. Dan sistemnya bagi hasil. Sistemnya bagi hasil, tidak pakai bunga, tidak pakai riba. Dan jaminannya adalah LC, bukan pemandu karaoke. Ya, saya jelaskan lagi ini. LC adalah letter of credit, bentuk pembayaran di dunia ekspor, di mana nanti buyer itu menaruh bank, uangnya di bank, sudah seperti itu. Jadi kita akan dapat uangnya kalau kita sudah kirim barangnya dan dokumen-dokumen ekspornya. Seperti itu. Nanti saya jelaskan di ekspor, saya jelasin itu apa LC. Intinya seperti itu. Jadi tidak perlu jaminan rumah Anda, tidak perlu jaminan sertifikat BPKB Anda, tidak perlu ya. Nah, saya bingung juga mobil yang harga 10M ada enggak ya gitu. Jadi bingung juga, jadi nggak perlu. Jadi silahkan pakai itu dan nanti kita pakai kendaraan. Tapi selama ini kita hold, entah kapan kita buka lagi, untuk mungkin insya Allah Januari atau Februari kita buka lagi. Tapi sementara ini join aja dulu ya. Tapi ini sebagai komitmen bahwa ekspor itu pasti pakai modal. Jadi kalau ada, hai guys, ekspor tanpa modal loh. Saya bingung sampai sekarang. Saya nggak ngerti gimana ekspor tanpa modal. Karena Anda menghubungi bayar pakai handphone itu pakai pulsa dan pulsanya Anda beli. Right? Benar kan? Anda membuat legalitas usaha bikin PT perorangan itu pakai duit. Anda membuat website pakai duit. Beli domain, hosting pakai duit. Itu bukan modal. Terlalu berlebihan saya bilang, halo guys, ekspor tanpa modal. No, sorry, saya bukan aliran di situ. Kalau Anda aliran tanpa modal, ini bukan tempat yang cocok buat Anda. Kenapa? Bukan seperti itu. Saya mau fair-fairan di sini. Jadi ekspor itu pasti ada modal. Modalnya dua, modal gede dan modal kecil. Kalau modal kecil, Anda bisa pakai nanti pakai uang Anda sendiri. Bisa 5 juta, 3 juta, 2 juta. Tapi kalau modalnya gede, coach 7M, ya kita ada solusinya. Ya, kita ada solusinya. Seperti itu. Jadi kita tidak membuat Anda terimajinasi semu bahwa ekspor itu tanpa modal. No, saya bukan di situ ya, mohon maaf. Kalau Anda ngomong nanti ekspor tanpa modal bisa, ekspor tanpa modal bisa, nanti produksinya nggak pakai modal, itu tetap pakai modal. Anda pakai beli bensin itu juga pakai modal. Anda makan untuk ke sana juga pakai modal. Anda bayarnya datang, entertain juga pakai modal. Oke, sepakat? Sepakat? Ayo sepakat? Sebelum kita lanjut ke tempe, silakan jempol dulu di situ, reaction jempolnya. Saya ingin lihat berapa orang yang sepakat dengan yang saya utarakan tadi. Cuma satu orang saja? Tidak ada. Oke, sepakat. Ini semua pasti ada modalnya. Jadi seperti itu dan nanti teman-teman saya dampingin sampai berhasil closing ekspor, tapi Anda harus belajar dulu. Ya, jadi Anda harus belajar dulu. Saya tidak mau Anda sudah saya siapkan video, saya sudah ngedablus macam-macam, sudah hampir 3 minggu saya membuat video itu. Terus Anda menyiarkan video itu kan saya juga sakit hati nanti. Ini Anda tuh harus belajar dulu. Setelah belajar praktek baru konsultasi itu caranya. Itu saya dampingin. Setelah konsultasi kan enak. Oh Anda paham. Saya mau Bu coba berikan ini. Jadi enggak, oh, apa itu coach? Itu padahal dari materi. Jadi biar komunikasinya nyambung. Jadi harus belajar dulu. Materinya harus belajar dulu. Saya itu dari komunikasi nanti enak. Ya, jadi kalau misalkan negosiasi sama buyer, Bu, tolong buatkan PI, Bu. Budgetnya langsung buatkan PI. Apa itu cost PI? Aduh, saya bingung lagi. Itu di video ada, Bu. Ya kan? Belajar dulu. Oke, setelah belajar, kita praktek. Kalau closing, butuh permodalan, insya Allah kita bantu di situ. Ya, tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa riba di situ. Ya, karena saya pernah disakitin dengan cara saya tidak punya uang pinjam untuk waktu itu ekspor daun pisang. Saya ditolak mentah-mentah karena saya tidak memiliki rumah. Waktu itu tidak memiliki rumah dan cuma sepeda motor Beat warna putih tahun 2009, keluaran pertama bulan Desember. Ya, dan itu kalau bunyi cetak, 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 nggak ada yang mau. Pembiayaan tidak ada yang mau. Terima kasih. Sekarang
saya akan bukan membalas ya, saya ingin membantu orang-orang yang memang potensi untuk job closing. Oke, sepakat ya. Sekarang kita akan bahas tentang ekspor tempe. Ya, sebelum saya mulai ekspor tempe, di sini ini nanti ada bahasa-bahasa yang maybe asing buat Anda atau maybe baru buat Anda. Bisa jadi seperti itu. Jadi saya pengen mengerti dulu audiens di sini. Ini expert di dunia ekspor atau pemula. Karena kalau banyak pemulanya nanti saya akan ada yang bahasa yang kurang jelas, saya akan pelan-pelan jelasin dengan bahasa lapangan. Tapi kalau misalkan Anda sudah expert, ya udah, saya akan tek gitu. Silakan jawab di kolom komentar. Expert itu yang sudah kirim ekspor walaupun cuma sekali. Silakan jawab di kolom chat. Anda ini pemula atau expert di dunia ekspor. Saya tunggu waktu sekarang. Oke, dari Pak Alvin pemula, dari Bu Rowli juga pemula, dari Pak Muhammad Iksan pemula, pemula dari nol. Ada dari nolnya juga ya. Kayak SPBU aja Bapak ini. Dimulai dari nol ya. Oke, sorry. Pak Ristu Gorontalo pemula juga. Oke, saya scroll langsung ke bawah ya. Pemula, pemula. Banyak sekali pemula. Oke, kayaknya 99% pemula ya. Oke, kalau kita ngomong pemula, saya nanti kita akan bahas ekspor tempe. Jadi nanti akan saya bahas dengan bahasa yang sederhana dan pelan-pelan. Jadi mohon maaf yang expert, mohon sabar ya. Terus saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira di tempat Bapak Ibu ini tempe gini, Bapak kita akan bahas tempe. Pasti di tempat Anda ada tempe. Saya yakin itu, benar kan? Ya kan? Pasti saya yakin di tempat Anda banyak tempenya. Pertanyaan saya adalah yang kedua adalah Anda ini di daerah Anda sebagai produsen tempe atau konsumen tempe. Silakan jawab di kolom chat. Ya, Bapak sebagai konsumennya atau produsennya. Konsumen. Ada satu Pak Muhammad, produsen. Pak Muhammad, ini kesempatan buat Pak Muhammad. Ini penting nih Pak Muhammad, diperhatikan sampai akhir termasuk cara mencari bayarnya akan saya kasih nanti di akhir sesi. Jadi don't go anywhere. Anda akan mendapatkan dua tools untuk mendapatkan bayar secara singkat, mudah, padat, dan valid. Asik dong, gratis lah. Ya kan? Saya kasih Anda gratis di situ karena di Explore sudah ada sih cara mencari bayar itu ada 20 tools video. Ya, tapi ini saya kasih dua aja karena waktunya sudah terbatas juga nanti. Konsumen produsen selain itu dari Pak Bu Mami juga, Bu Mami Momza ini produsen juga. Yang lain konsumen. Oke, it's okay. Oh, siapa lagi nih? Pak Abdul Rahman, Bu Dian produsen juga. Pak Wahyu produsen, konsumen yang lain konsumen. Oke, saya kira ini sekitar 96% konsumen atau maybe 90% lah ya konsumen. 10%-nya adalah produsen. Oke, saya suaranya kurang jelas loh. Oh, ini semua jawab berarti jelas dong di sini. Ya, jadi konsumen tetap sama saya juga konsumen tetap di sini. Ya, oke, baik. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Jelas ya semua, Pak Ahmad mungkin dari tempatnya Pak Ibu tadi yang kurang jelas jadi di sini. Jadi Bapak Ibu, saya pastikan di sini 90% inilah konsumen tempe, right? Terus aku ngapain ikut seminar ini? Padahal kan konsumen emang bisa jadi eksportir tempe, bisa. Perhatikan di sini. Jadi ini berlaku untuk yang produsen maupun non produsen atau konsumen tempe. Sekarang saya akan share materinya di sini. Oke, kita akan bahas tentang bagaimana kita akan ekspor tempe itu, ya. Terus kemudian caranya gimana, packagingnya gimana, semuanya kayak gimana sampai mencari buyer. Oke, sepakat? Sepakat? Yang sepakat jempolnya dulu mana? Jempolnya tuh. Kayaknya nggak ada orang yang ngantuk semuanya hari ini. Berapa orang? Kita praktek semua dan harap menyiapkan catatannya. Catatannya diperhatikan. Saya nggak akan ulangi lagi, tapi kalau mau tanya ya silakan nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, ya. Jadi nanti tanya boleh tentang ekspor tempe atau yang lain juga boleh, bebas. Oke, next. Oke, terima kasih atas jempolnya. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana dapat, waduh sudah mulai coret-coret nih. Oke, sebentar. Oke, saya screen hapus dulu lagi. Oke,
Ini adalah berdasarkan pengalaman teman saya dan juga member Explore You yang sudah berhasil closing ekspor tempe. Jadi di sini bukan dari saya disclaimer, tapi saya bisa untuk berikan arahan kepada teman-teman, termasuk teknisnya juga nanti di sini ya. Jadi kita akan bahas tempe ini tentang peluang-peluangnya. Kalau kita ngomong tempe, siapa sih yang nggak ngerti tempe? Apalagi yang seperti ini, gambarnya ini bikin, aduh, ngiler ini Pak Ibu, ya kan? Bikin kita ngiler, bikin kita pengen makan ini, ya di sini. Masalahnya saya sekarang juga mengurangi minyak karena habis kena vertigo kemarin. Saya dilarang lah oleh dokter, terus makan ini juga nggak bisa. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang masih sehat ya. Ini dulu saya nikmati dulu enak banget ini keripik tempe sama sambal, nasinya panas itu sudah cukup buat saya. Ya, jadi jangan dikira ya orang-orang kaya di sono bukan saya belum. Ya semoga aja ya. Ya insya Allah ya. Yang saya bilang kaya itu ya istilahnya uangnya sudah ratusan M di situ ya. Mereka juga makan tempe, saya juga pernah lihat. Kita makan tempe, kadang sayur asem. Kenapa? Kadang-kadang dia ngomong, jaga kesehatan Pak Umar. gitu. Jadi kita kadang-kadang lebih jaga kesehatan. Kenapa? Kadang-kadang orang kaya itu lebih jaga kesehatan. Kenapa? Karena dia takut kehilangan uangnya. Ya kalau kita malos, ya kan? Tempe, gorengan, rokok, kopi, los, durian setelah itu habisnya. Dessertnya durian, ya kan? Ayo, tempe, gorengan, kopi, rokok, sambal, dessertnya penutupnya durian. Nah, kurang apa coba kita tuh? Sakti ya Anda ini semuanya sebenarnya. Sakti ya kan? Cuma saya aja yang nggak berani sekarang. Sudah saya ampun. Saya sudah menyerah. Saya sudah tidak sakti lagi. Anda mungkin yang masih sakti silahkan. Saya tetap di sini aja. Saya tidak akan bahas kolesterol lagi. Saya sudah mengurangi di sini. Nah, kita ini kalau dulu makin kita ngomong tempe, itu kan orang pasti ngomongnya, ah lu orang miskin makanan tempe. Dulu, mungkin zaman saya dulu makan daging itu ya agak uh, susah ya. Zaman dulu tuh zaman yang, bentar Bu, jadi sebenarnya. Jadi kalau kita makan tempe itu pasti teman-teman saya ngomong, lu, biasa lu gitu kan. Jadi kita nganggap, kita orang biasa. Tapi padahal salah Pak. Tempe ini tidak hanya orang Indonesia yang suka. Every orang di luar negeri ya, di luar negeri itu semua suka tempe. Anda bisa cek di Google, tempe, makanan tempe di Rusia, makanan tempe di Jepang, makanan tempe di Amerika, makanan tempe di Arab Saudi. Banyak, Pak. Dan yang bisa buat tempenya hanya orang Indonesia. Uniknya itu di situ. Ya, orang tempe ini kalau nggak salah dengar ya, dulu pernah dibawa oleh mahasiswa Indonesia dan akhirnya dikenal dan akhirnya orang itu senang. Nah, tempe itu rasanya asik gitu kan, menggoda dan membuat kita ketagihan. Dan ternyata yang nagih bukan orang Indonesia aja, orang bule Pak, orang bule. Ya orang bule itu sangat-sangat suka tempe. Kurang apa coba kita? Kita orang ngerti kalau kita itu potensi. Karena orang yang ngerti peluang ini, dia mengekspor tempe itu. Dan akhirnya kita mendapatkan informasi di tahun 2022 ekspor tempe itu senilai 25 miliar setahunnya Pak. Setahun 25 miliar ekspor tempe. Ya, pertanyaan saya Anda ada nggak di sini? Pak Muhammad, Pak siapa tadi produsennya? Anda nggak ada Anda sebagai penyumbang omset ini nggak? Enggak. Ya, sayang sekali. Sorry. Padahal ini peluang sekali. Dan kalau untuk ekspor tempe ini syaratnya satu, bisa produsen ataupun non produsen. Saya tadi kan utarakan ya, 90% di sini ini adalah non produsen atau konsumen. 10%-nya adalah apa tadi produsen tempe. Untuk non produsen itu tetap bisa. Caranya gimana? Bapak tinggal datangin produsennya, Ibu tinggal datangin produsennya, ajak dia kerjasama, ajak dia untuk ekspor tempe sebenarnya. Jadi ajak dia untuk ekspor tempe seperti itu. Nanti Bapak yang bantu untuk dokumennya, termasuk pengirimannya, termasuk cari bayarnya. Nanti dokumen pengiriman saya bahas di ekspor yuk, karena waktunya terbatas. Kita akan bahas mencari bayar, karena Anda pasti pengennya cari bayar tahu, ya kan? Nanti kita bahas itu untuk pengiriman dokumen nanti kita bahas di ekspor yuk. Kemudian
Kontainer juga saya jelaskan di sana semuanya nanti. Ya, untuk non produsen atau konsumen syaratnya satu KTP harus ada, NPWP pribadi, PTP, PT perorangan, PTP itu bikinnya cukup 50.000 aja Pak Ibu. Ya, cara bikin PT perorangan gimana Coach? Nanti bikinnya di Explore, saya ajarkan. Bikinnya di ahu.go.id. Teknisnya gimana? Saya ajarkan di Explore nanti. Ya, waktunya terbatas. Juga ada NIP-nya. Kemudian dokumen ekspor. Dokumen ekspor itu apa aja? Nanti saya jelaskan di modul keempat, judulnya senjata perang. Ya, di video Explore yuk. Ya, nanti ada modul keempat, judulnya senjata perang, itu dokumen ekspor. Kemudian sertifikat produk di situ. Oke, terus kemudian produsen. Kalau produsen ya pasti ada KTP, NPWP minimal 2 orang, ya. Terus PT lembaga, PT ya. Terus kemudian NPWP, NIB itu sama ya. Halal, halal itu sebenarnya yes or no ya. Karena ada juga kondisional tergantung importernya negara mana. Kalau importernya negara yang tidak banyak muslim ya enggak membutuhkan halal sebenarnya. Tapi saya dapat informasi, tapi ya masih belum valid ya di Kemendak bahwa nanti, tapi nanti saya nggak tahu kapan, semua barang, semua produk Indonesia, mamin, makanan minuman, keluar dari Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Itu cuma belum fix, tapi cuma informasi aja. Tapi saya nggak bisa pastikan itu kapan, tapi yang jelas saat ini tergantung kondisional. BPOM, BPOM itu juga kondisional, karena nanti ada negara yang tidak butuh BPOM, karena BPOM-nya kita sama BPOM-nya Australia, BPOM-nya Amerika, BPOM-nya Arab itu beda, standarnya beda. Kemudian itu, selain itu kita ada perlu dokumen ekspor dan sertifikat produk. Nanti aku jelasin sertifikat di slide selanjutnya. Terus bagaimana ekspor tempe itu? Satu, pertama Anda harus tahu dulu, riset dulu. Yang nomor satu ini abaikan aja. Riset atau kebutuhan tempe itu pasti saya riset. Banyak yang nyari tempe. Sudah, pasti banyak. Insya Allah banyak. Ya, tapi ketika banyak itu nanti pesaingnya banyak, yang jadi sedikit. Maka dari itu Anda yang join ini berapa orang? 400 orang. Ya bisa jadi nanti, ya intinya cepat-cepatan lah. Ya, ambil market di situ. Tapi intinya permintaan itu pasti ada. Jadi untuk ekspor itu Anda harus pastikan barang yang mau Anda ekspor itu, ini kita ngomongin di luar tempe ya. Kalau Anda mau ekspor, pastikan barang yang mau Anda ekspor itu ada demand-nya. Demand itu apa? Permintaan. Anda mau ekspor briket, ada yang nyari nggak? Anda mau ekspor wood pellet, ada yang minta nggak? Anda mau ekspor porang, ada yang minta nggak? Anda mau ekspor kopi, ada yang minta nggak? Anda mau ekspor vanila, ada yang minta nggak? Itu pertanyaan saya. Cara mencari demand itu nanti ada di video ekspor yuk. Cara mencari risetnya, riset marketnya ada di ekspor yuk. Tapi untuk tempe ini sudah saya riset valid. Ya, kemudian kalau Anda non produsen, saya ingatkan tadi non produsen 90% kan tadi non produsen kan, makanya kita buat slide ini. Cari suppliernya terdekat. Jangan sampai Anda masalah tempe aja, orang Malang cari suppliernya di Lampung. Iya, jauh banget. Emang Malang tidak ada kan produsen tempe. Anda di Bali cari produsen tempenya di Papua. Ngapain? Emang nggak ada di Bali produsen tempe. Ya, cari supplier terdekat. Ketika sudah bertemu dengan mereka, ajak kerjasama. Cara ngomongnya gimana? Nanti ngomongnya gini aja, Pak Ibu, saya mau bantu ekspor. Boleh. Ya, nanti kerjasama selanjutnya. Setelah itu, Anda dapat informasi, minta informasi kepada si supplier itu. Nanti pertanyaannya tuh ada lebih dari 10 ya. Nanti pertanyaan sudah saya buat. List pertanyaan ke supplier. Nanti diekspor yuk, di-download ya, judul filenya list pertanyaan ke supplier, itu nanti ajukan ke mereka. Setelah dapat informasi dari mereka, Anda membuat senjata perang. Nah, ini dia, membuat senjata perang. Senjata perang ini adalah setiap hal yang kita harus ready. Kalau nanti bayar minta, kita enggak gago, enggak bingung. Jadi kita sudah siapkan. Ada banyak ya, ada quotation letter, ada PI, semua juga saya siapkan nanti. Contoh-contohnya sudah ada di Explore, tinggal di-download, diedit saja. Sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke. Kemudian pilih metode pembayaran yang aman. Pembayaran di ekspor itu tidak semuanya aman loh Pak, Ibu. Saya jelaskan lagi. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ngomong ekspor itu bikin boncos, pasti dia salah memilih metode pembayaran ini. Ya, maka dari itu nanti saya jelaskan pembayaran-pembayaran di dunia ekspor itu di model payment. Di modul payment di ekspor yuk. Ada pembayaran A, B, C, D termasuk LC. LC pun ada beberapa jenisnya.
dan yang aman buat Anda nanti saya jelaskan di sana. Terus kemudian nanti kalau masih kurang jelas, pas buyer minta negosiasi, chat ke saya akan menganalisa. Karena ada kadang juga yang pembayarannya aneh-aneh gitu. Jadi nanti Bapak chat saya akan cek, oh Pak itu aman, lanjut Bapak bikin ini selanjutnya itu. Kalau misalnya oh Bu itu nggak aman Bu, ya jangan ngeyel. Kalau ngeyel, ada yang ngeyel, ada dua orang, emak-emak biasanya. Mohon maaf ya emak-emak. Ada dua orang yang berekspor yuk, saya sudah ngomong itu scam Bu, bahaya. Saya tidak berani. Ini sudah saya cek coach ini bagus. Ini alurnya sudah paham Bu, saya tidak berani. Oh ini udah gini, apa yang terjadi? Kemarin rugi. Ada yang mama juga, Bu, ini nggak bisa jadi patokan loh. Saya ikut komunitas sebelah, sama kok juga sama member di sana. Ini membernya sana kok, bayarnya sana. Saya sudah pernah kirim ini kirimannya ke berapa gitu. Terus kemudian, tapi kok pembayarannya nggak aman ya Bu yang ini. Bisa jadi dulu aman, sekarang ini nggak aman. Bisa jadi Anda yang takutnya kejeglong. Saya bilang, apa yang terjadi? Ya, ngeyel, rugi lah sekarang. Jadi kalau rugi ya saya angkat tangan. Saya menyarankan saya kalau bilang tidak aman, tidak aman. Makanya itulah butuhnya pendampingan. Butuhnya pendampingan itu di situ. Ya, jangan sampai Anda, saya dulu didampingin Pak oleh suhu saya itu. Ya, suhu saya ada ngomong, Bapak pripun bahasa Indonesia ini gimana Pak? Ini gimana? Ini saya ngomong Mas Semar, nanti itu gini Mas, pasti gini. Akhirnya closing pertama terus akhirnya belajar by doing, learning by doing itu ngerti sendiri. Dan sekarang Alhamdulillah sudah 4 tahunan dan saya paham karakter yang mau nipu itu kayak gimana saya paham. Insya Allah saya paham. Bukan sok pinter tidak, tapi kita sharing ya. Nanti Bapak Ibu kalau saya merasa Bu saya tidak yakin ini berbahaya, ya kalau bisa diikuti seperti itu. Kemudian mencari buyer kita akan praktek nanti setelah ini ya, mencari buyer template dan menyiapkan forwarder. Apa itu forwarder? Forwarder itu yang ngurusi logistik pengiriman kita. Jadi dia nanti yang membantu mengirim produk kita, ngambil di gudang, dibawa ke kontainer atau fuso atau truk, dimasukkan masuk ke pelabuhan, custom clearance, ngurusi NPE, PEB, loro, THC, wah karantina. Kita ngurus dengerin aja pusing dong. Berikan pada dia. Jadi Anda tinggal serahkan dia ngambil, Anda duduk di rumah, nanti dokumen ekspor akan dikirim ke Anda berikan ke si buyer. Seperti itu, semudah itu. Ya, kemudian sertifikat produk untuk tempe itu apa? Jadi kalau untuk ekspor tempe ada beberapa sertifikat yang harus Anda penuhi, termasuk ini khusus untuk yang produsen tadi. Kalau yang non produsen gimana Coach? Cari produsen yang memiliki sertifikat ini. Saya ulang lagi, cari produsen yang memiliki sertifikat ini. Apa itu? Yang pertama, nutrition fact. Nutrition fact itu apa? Uji nutrisi. Jadi bukan yang eh, tempe itu bukan, itu adalah eh, ingredient atau bahan-bahan. Uji nutrisi atau nutrition fact itu contoh kalorinya berapa persen, gulanya berapa persen, mineral berapa persen, seperti itu tuh. Itu nutrition fact. Ya, harus ada. Ya, kemudian harus ada HACCP, Hazard Analysis Critical Crisis Point, Critical Crisis Point. Yang membutuhkan yang apa ya, seperti nanti bahwa bahan itu tidak ada berbahaya. Kemudian saya izin minum ya Pak ya. Ada halal saya sudah sebutkan tadi, itu jangan disarankan, tapi kalau tidak bisa pending dulu. SNI juga nanti kondisional, MD makanan dan BPOM. Jadi fungsinya yang kedua ini yang paling urgent. Dua sertifikat teratas ini harus Anda penuhi dulu. Seperti itu. Oke, lanjut. Tujuannya kemana? Ekspor itu kemana aja? Ada ke Australia, Inggris, Perancis, Arab, Jepang, dan Amerika. Menentukan ini dari mana coach kok tahu ini? Nanti aku mau ekspor briquette coach, aku mau ekspor wood pellet coach, aku mau ekspor angin coach, aku mau ekspor tanaman hias coach. Bagaimana menentukan negara tujuan ekspor ini? Ini tidak boleh asal, tapi harus by data. Bagaimana caranya? Ada 3 video. Nanti teman-teman pelajari aja di Expo ya. Ini waktunya saya sudah di WA oleh admin. Ya, terlalu banyak. Nanti kita masih ada 15 menit lagi. Dikasih waktu saya 15 menit lagi. Jadi Bapak Ibu, uh, kita di sini ya. Jadi sebentar Bapak Ibu nanti di sini itu
kita akan mencari data negara tujuan ekspor itu dan by data, tidak boleh asal. Kayaknya nggak boleh. Di mana ekspor ini negaranya? Kayaknya nggak boleh. Terus by data, ya, by data. Kemudian harga tempe di negara-negara lain, satu di Singapura per potong itu 21.000 per potong. Jepang per 100 gram 45.000. Arab per potong 50.000. Inggris 200 ribuan per potong. Amerika 400 ribuan per potong. Per gram, 200 gram. Kok mahal, Coach? Di luar negeri, ini tempe ini dikategorikan sebagai superfood. Makanan dengan nutrisi yang sangat-sangat tinggi. Selain lezatnya, makanya harganya mahal. Di Indonesia aja harganya murah. Saya mau tanya, di tempat Anda, harga tempe ini berapa? Coba jawab di kolom chat. Per potong berapa? Per potongnya. Per potong itu lebih dari 100 gram semestinya. Ayo jawab di kolom chat. Berapa per potong? 6.000 Pak Aryo. Mas Angga, 2.000? Tempe apa ini Pak? 2.000. Luar biasa nih per potong 2.000. Per potong tuh gini loh Pak, maksudnya sorry ya. Per potong tuh per yang panjang itu loh. Itu per potong. Kurang lebih itu hampir 1 kilo ya, pas setengah kilo itu saya lupa, istri saya kemarin ngomong yang panjang itu ya. 2.000 ini luar biasa ini. Pak Bobi 5.000, Bu Sani 6.000, Bar Properti 10.000, 2.000 bener toh, per potong 2.000. Ush, di Malang aja enggak dapat 2.000 ini. Oke oke oke, ternyata murah kan ya. Rata-rata masih berapa nih, saya close dulu ya, chatnya udah banyak. Masih 5.000. Oh, 6.000. Ih, ini ya kayak gini loh. Murah tuh. Indonesia tuh murah. Karena produsennya ya ada, kebutuhannya ya sudah ada. Dan luar negeri produsennya ya kita. Itu. Yang bisa bikin tempe ya kita. Indonesia. Makanya harganya mahal. Gitu. Kita ngomong cuan nih. Kita ngomong ekspornya ke Jepang. Satu contoh aja ke Jepang. Harga pokoknya 30.000 per kilo. Biasanya per kilo itu 30.000, satu slice itu 30.000. Yang kita pernah survei yang paling mahal itu 30.000. Ekspor ke Jepang itu harganya per kilo 247.000 per kilo. 1 ton aja, kita ngomong 1 ton aja ekspor. Itu maka ini kalikan 1.000. Maka totalnya 240 juta. Modalnya 30 juta. Maka masih ada margin sekian. Profit bruto ini Pak. Bruto itu belum dikurangi biaya-biaya operasional seperti handling, seperti biaya. Tapi 60% masih pegang. Kalau ada ekspor tempe ini ada beberapa, oh sorry, ini ya, uh, tempe Azaki, pernah dengar? Cari di Google. Ini eksportir terkeren, pionir pertama dan terbesar eksportir tempe ke Jepang, Korsel, Taiwan, Amerika. Tempe Azaki ini produsen ya, dia produsen besar, mulainya dari kecil. Ketika ada orderan pertama kali ke Jepang, dia akhirnya sekarang menjadi besar. Dan alhamdulillah harapan saya juga Anda juga seperti itu nanti bisa mengikuti Azaki selanjutnya. Ya, kita ngomong packagingnya. Packagingnya gimana? Coach, nah tempe itu kan gampang apa ya? Gampang busuk, jamur. Gimana kok bisa dikirim ke luar negeri, kok bisa awet? Gini caranya. Pertama, Anda harus pakai, pokoknya kalau pengiriman untuk packagingnya itu yang aman untuk tempe itu harus 2 plastik. Layer pertama, jadi kedelai itu masukkan di plastik pertama. Kemudian di vacuum sealer, diambil udaranya, nanti cetak itu akan rapat kayak sosis sones ya itu ya, bakso frozen, rapat gitu kedelainya. Setelah itu dimasukkan ke plastik yang kedua. Nah, plastik yang kedua ini tidak diambil udaranya, cukup di sealer saja. Di sealer aja, dan nanti akan seperti ini. Nah, ini 2 plastik nih Pak, dari Azaki ini. Dari Arumia, ya. Azaki yang ini pionirnya. Nah, ini ada 2 ini juga.
ini ada dua plastik, Pak. Jadi plastik pertama itu untuk bungkus kedelainya, yang plastik kedua untuk bungkus plastik kedelai tadi. Tapi plastik yang kedua tadi tidak diambil udaranya, cukup disiler saja. Supaya awet, itu pasti awet. Bisa bertahan lebih dari 3 bulan. Ya, bisa bertahan lebih 3 bulan. Ya, seperti itu. Itu pasti awet. Maka dari itu. Nah, terus makannya gimana? Biasanya nanti ada tutorialnya kayak cara penggunaan ya. Karena kan ini berbeda dengan di lokal ya. Lokal nggak perlu tutorial penggunaan. Kenapa? Mau dijual di pasar udah langsung dimakan, ya kan? Terus ya distribusinya cepat. Kalau ini kan perlu pengiriman berminggu-minggu, gitu loh. Makanya harus pakai yang kayak gini. Nanti ada cara penggunaannya. Penggunaannya biasanya sebelum dikonsumsi, bungkus itu tadi harus ditusuk jarum, tek 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 tek, tek gitu, sampai udaranya masuk ke kedelai yang di vakum seal tadi. Biasanya kalau udah kena udara, ya kan, akan menjadi rapi dan istilahnya jadi tempe. Endingnya jadi tempe ya. Setelah itu di ya udah dibuka semuanya, ya udah dari tempe ya dibuka semuanya, baru dimasak. Itu kalau di luar negeri seperti itu. Paham ya untuk packagingnya di sini? Paham? Coba jawab di reaction jempolnya yang paham. Lanjut, kalau paham lanjut, kita jempolnya banyak, kita lanjut lagi materi selanjutnya. Oke, paham? Oke, sudah 40 orang yang paham. Baik, saya lanjut ya. Jadi teman-teman, ini sekarang kita mencari buyer ya. Mungkin pertanyaan terakhir adalah cari bayarnya gimana, cari pembelinya gimana. Yang tadi kita akan mencari buyer. Nah, untuk mencari buyer ini sebentar, mencari buyer. Pak ya Bu. Nah, untuk mencari buyer apapun itu, bayarnya itu kuncinya kalau Anda mau closing export itu bayarnya harus yang uh, valid. Bayar valid itu yang kayak gimana? Bayar valid itu adalah yang end user, istilahnya end company, bukan betul, end user ya. Pengguna terakhir baik itu biasanya berbentuk company ya, company, bukan dalam bentuk perorangan. Misalkan yang cari adalah Mr. Sanjes, Mr. Punjab, Mr. apa, itu biasanya scam. Dia pasti nawarnya sadis. Seperti itu. Jadi harus company. Biasanya seperti itu. Dan nanti untuk mencari buyer yang valid ini, kita harus mengambil data perdagangan. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan data perdagangan, ya, trade data, dan juga menggunakan AI. Kita ada di sini di Explore You ini, ya, di Explore You ini kita ada lebih dari 20 tools untuk mencari buyer. Tapi kita nggak mungkin praktek semuanya, ini benar-benar praktek di rumah saja. Kita akan mencari buyer menggunakan trade data, data perdagangan, dan juga AI. Kita akan bahas itu dulu, tapi tenang aja, itu nanti teman-teman sudah dapat cara dapat buahnya. Caranya gimana? Perhatikan di sini. Nah, saya akan bagi teman-teman, sebentar ya, saya buka filenya dulu, sorry, websitenya. Ya, kita gini dulu, kita sepakati tadi. Kita mau mencari buyer, itu kan untuk, ini kita mau belajar tempe ya, mencari buyer tempe. Ini bisa digunakan untuk buyer apapun ya. Anda mau ekspor briket, Anda mau ekspor koran, Anda mau ekspor kopi, mau ekspor vanila, mau ekspor apapun, itu bisa digunakan. Saya ulangi lagi, ini hanya contoh. Jadi saya menggunakan tempe ini sebagai contoh. Bisa Anda gunakan untuk mencari buyer apapun itu. Asik kan? Ya. Jadi kita akan mencari buyer tempe, tapi kita lebih spesifik. Tadi kan ada tulisan negara tujuan ekspor. Jadi kalau mau ekspor itu jangan asal nyebar. Terus ekspor semuanya saya sebar. Jangan. Anda harus tahu dulu target market Anda itu negara mana. Untuk mencari negara tujuan ekspor nanti dipelajari di ekspor. Sekarang Anda ingat tadi,
Untuk ekspor bisa ke negara tujuan ekspor untuk siapa tadi tempe itu ada Jepang, ada Amerika, ada Australia, ada Arab Saudi. Anda mau cari yang di mana? Misalkan kita cari buyer tempe di Jepang, karena Jepang harganya lumayan bagus gitu ya. Jadi Anda mau cari, oke, aku tak mau cari di negara Jepang deh. Siapa sih importir tempe di Jepang itu? Jadi kita harus mencari yang pertama data perdagangan tempe di sana, ya. Atau kita mencari target marketnya. Gimana caranya? Bapak bisa menggunakan salah satu tools di sini. Yang pertama, kita menggunakan facebase.com di situ, ya. Aku kasih linknya di kolom chat. Bapak Ibu nanti bisa apa ya? Gunakan nanti di rumah saja. Jangan diklik, cukup disimpan saja di kolom chat. Sudah disimpan dulu. Saya kasih waktu 10 detik. Oke, sudah ya. Sekarang, ketika sudah masuk ke sini, ya, Anda langsung perhatikan di sini, kategori indeks. Diklik yang kategori indeks di sini. Kemudian, yang di sini, ya, Anda pilih yang kolom filters ini. Yang kotak filter ini, ya, Anda tulis di sini. Bentar. Yang Anda tulis filter ini, Anda ketik kategori perusahaannya. Jadi jangan saya ngomong bayar valid itu perusahaan. Saya mau tanya, kira-kira perusahaan yang bergerak di bidang apa sih yang impor tempe? Silakan jawab di kolom chat. Yuk kita jawab bareng-bareng. Kira-kira siapa sih yang butuh tempe ini? Perusahaan apa sih? Bergerak di bidang apa? Food. Iya, food kan banyak. Maksudnya food itu kayak gimana? Siapa itu? Restoran. Nah, kayak gini tuh, restoran, restoran, F&B, snack, restoran, importer. Salah satunya ya itu adalah restoran. Terima kasih yang sudah respon di sini. Oke, good. Kita kan harus tahu dong. Oh, yang butuh tempe ya pasti salah satunya restoran di sana. Kita restoran apapun itu biasa jadi kita bisa tawarkan tempe. Oke, caranya Bapak Ibu kita cari restoran di negara Jepang. Misalkan kita cari negara Jepang di sini. Ya, kita cari di sini company kategorinya, ketik restoran, ketik aja restoran nanti muncul. Nah, ini dia restoran atau cafe, klik aja atau ini diklik juga boleh. Misalkan kita pilih restoran atau cafe. Ya, sebentar. Nah, kemudian yang di bagian sini, location ini diganti Jepang. Misalkan kita kan tadi ngerti negara tujuannya di mana? Di Jepang. Anda ketik di sini, Japan, ya, Jepang. Diklik saja. Nah, ini dia. Nanti Anda, oh, di dulu yang ini, ya, abaikan aja, ini nggak usah bayar. Ini adalah company-company di Jepang. Lihat, country-nya Jepang, 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 ya. Termasuk bahasanya kayak gini, saya juga nggak bisa baca ya. Ini bahasa kanji, bahasa apa namanya itu Jepang itu ya pokoknya. Nah, ada company name, Fermata, Unicorn, Volverio, Fujira. Ini nama restoran di Jepang. Alamatnya sudah ada di sini. Kurang apa coba lihat. Alamatnya Fukushima, Naka World. Nanti orang yang ada di Jepang, berzoom ini langsung datangnya aja. Di Yokohama, di Jepang. Websitenya sudah ada di sini. Bahkan nomor teleponnya Anda bisa hubungi di sini. Nomor teleponnya. Ya kan? 08 plus 8166441663. Hubungi aja WA-nya Pak Ibu. Nama orangnya siapa? Hiroko Nakamura. Emailnya ini. Bahkan emailnya pun ada yang dicantumkan, ada yang tidak. Ini info@artikrom@jp dan beberapa seperti itu. Ya, ini tinggal Anda hubungi aja. Ini adalah restoran yang import bisa kita tawarkan tempe. Oke, lanjut karena waktunya cepat ya. Sekarang kita menggunakan ini untuk nanti dicari aja di rumah. Oke, ini bisa di screenshot juga boleh sekarang. Satu, dua, tiga. Oke, kalau kita menggunakan cara yang lain, kita menggunakan AI. AI itu adalah kecerdasan buatan.
kita menggunakan tools AI, salah satu toolsnya yaitu Monica. Bukan mantan Anda, tapi Monica adalah alat cerdas yang membantu Anda untuk membantu mencatatkan bayar. Monica itu seperti karyawan yang dibayar murah, tapi pintar melebihi siapapun. Di sini tergantung kita menyuruhnya, atau biasanya disebut dengan prompt. Prompt itu kata perintah atau nyuruhnya. Kayak gimana? Jadi Bapak Ibu nanti di sini, di Ask Me Anything ini, nanti masuk aja monica.in. Saya kasih linknya di kolom chat. Bentar, kolom chat, mana chatnya? Ini dia. Ya, nih linknya di kolom chat. Sudah di kolom chat, diperhatikan di situ. Disimpan dulu, jangan diklik dulu. Saya kasih waktu 5 detik. Silakan disimpan. Oke, sudah. Sekarang Bapak perhatikan di sini. Yang di kolom ini ketikkan kata perintah seperti ini. Misalkan gini, selain restoran, tadi restoran sudah dapat kan di Jepang. Sekarang kita mau di Jepang tapi tidak restoran. Kira-kira siapa yang butuh selain restoran? Ayo jawab di kolom chat. Siapa yang butuh tempe ini selain restoran? Yuk jawab di kolom chat. Sudah terjawab oleh Pak Roli ya, supermarket. Ya, oke baik. Langsung aja salah satunya, supermarket salah satunya. Nah, kita ketik supermarket di sini, nanti kita mencari supermarket di Jepang yang import tempe. Jadi berikan kata perintah seperti ini. Berikan saya, boleh berapa? 10, 15, 100 pun boleh. Karena biar cepat saya ngomong 10 aja. 10 brand supermarket di Jepang yang impor tempe beserta alamat websitenya. Berikan saya 10 brand supermarket di Jepang yang impor tempe beserta alamat websitenya. Silahkan di screenshot kata perintah ini. Oke, sudah. Setelah itu Anda enter. Nanti Anda akan diberikan ini ya. Berikut 10 brand supermarket di Jepang yang impor tempe beserta alamat websitenya. Ada ini. Aeon, Seiyu, Ito, Yokado, Donjue, bla 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 ini. Ya, kita misalkan mau yang Yamaha, Yamaya, diklik aja. Pengen menghubungi mereka, buka websitenya. Ya, kita cari alamat email atau nomor teleponnya di situ. Nomor telepon atau email yang kita bisa hubungi. Biasanya adanya di contact us. Di sini zoom tutupin aja. Oke, ya. Nanti cari aja biasanya di contact us yang paling bawah. Coba kita cari lagi. Atau hubungan perusahaan buat Yamaya juga boleh, nanti dicari aja ya. Oke, ada di sini coba. Oke, di atas tadi kan kita bisa cari di sini. Nah, ini customer support atau inquiries di sini. Kita minta dia untuk memberikan nomor telepon yang bisa kita untuk berikan apa namanya, nanti di info aja di sini. Nanti Bapak Ibu, kalau misalkan tidak ada emailnya, ini biasanya kita ngirim, kita kasih attachment dan sebagainya macamnya. Kalau misalkan tidak ada emailnya di website itu, nanti ada tools untuk menghack email dari suatu website. Saya bisa kasihkan Bapak Ibu untuk menghack email dari salah satu website di sini. Ya, nanti kita bisa praktek. Karena waktu yang terbatas sudah di chat oleh si admin, sudah lebih dari 10 menit ya. Jadi kita sudah sesi tanya jawab. Silakan Bapak-bapak applause, reaksinya applause buat teman-teman yang sudah puas dengan materi saya hari ini. Silakan berapa orang? 7 orang saja. Oke, siap. Ada yang jempol, ada yang hati juga. Baik, terima kasih buat Bapak-bapak, Ibu-ibu, encang-encing yang Bapak Pak Bude, dan ketoran Pak Bule, Mari Mengenah Maisoro. Sekarang kita ada sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, raise hand. Saya batasi 5 orang saja karena terbatas, yang raise hand saja. Dan juga nanti yang di kolom chat saya batasi 3 orang saja. 5 orang juga. Jadi yang di kolom chat silakan pertanyaan langsung 5 orang saja. Yang bertanya langsung pertanyaannya, jangan langsung saya coach, tidak. Ya, oke. Terus 5 orang saja juga. Saya cek dulu. Apakah sudah 5 message di? Oke, sudah 5 message. Saya tutup yang di kolom chat.
Kemudian yang resen saya batasi 5 orang, tapi yang resen dan juga sudah open camp, ya. Yang tidak open camp saya lewati. Oke, 1, 2, 3. Yang saya panggil namanya nanti silahkan dibuka mikrofonnya dan ajukan pertanyaannya. Sorry, perkenalan diri dulu, nama dan dari mana, dan satu pertanyaan saja. Boleh tentang tempe, boleh dengan yang lain. Oke, yang pertama dari Pak Muhammad Iqbal yang sudah on cam. Silahkan dibuka mikrofonnya, Pak Muhammad Iqbal. Sorry, dibuka lagi Pak Muhammad Iqbal. Ya, Halo. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal dari mana, Mas? Ya, saya Iqbal dari Jakarta, Coach. Oke, Mas Iqbal dari Jakarta. Pertanyaannya apa, Mas? Ya, kebetulan yang tadi Coach Phil itu tempe Azaki juga itu saya udah ketemu dia beberapa kali di Hmm. pameran. Nah, Nah, di yang TI ya? saya jadi pertanyaan, kenapa? Di PI, Trade Expo. Oh, bukan di pameran yang lain, bukan di ITI. Oh, oh, oke, oke. Terus? Ya, yang jadi pertanyaan saya gini, Coach. Ketika kita sebagai trader atau katakanlah sebagai mediator, gampang gitu ya. Yang kita Hmm. khawatirkan itu terkadang ketika kita sudah mendapatkan buyer yang potensial atau calon buyer yang Hmm. potensial, Hmm. kita memberikan COA atau sertifikat COA, yang sudah, iya, kan Certificate kita of ngasih Analysis. sertifikat of analysis itu kan tertera nama Hmm. perusahaan. Nah, kadang Ah, yang kita khawatirkan ketika buyer itu menggoogling atau carilah data, kemudian ketemu websitenya lah. Nah, di situ kita kadang memikir, wah sia-sia dong, saya yang cariin, ntar dia googling, dia langsung bypass ke produsen gitu, Bos. Nah, itu gimana triksnya ya? oke. Ini dari saya, Mas ya. Tips dari saya. Saya biasanya kalau yang supplier itu pabrikan, pabrik yang sudah besar, saya tidak ngambil komisi. Saya tidak meng-up harga. Saya cukup ngambil Oh, komisi aja. Jadi saya ngomong, Mas Zaki misalkan, Zaki, misalkan nanti aku bisa closing itu, aku kamu kasih berapa persen, seperti itu. Kemudian tuangkan dalam suatu MOU. Di dalam MOU itu disebutkan bahwa Anda sebagai marketing freelance tanpa harus digaji. Tapi setiap buyer yang diarahkan ke Azaki, kalau closing Anda dapat misalkan 3%. Dan berlaku jika nanti ternyata setelah pertemuan pertama langsung order, langsung bypass ke si Azaki. Harus ada kesepakatan itu. Biasanya pabrik itu tidak masalah. Jadi nanti boleh dikasih, terus kemudian nanti misalkan Mas Iqbal di bypass, kasarnya di bypass. Itu sudah ada MOU dengan si siapa namanya, dengan si Azaki. Biasanya pabrik besar itu mau dan tidak masalah hal itu. Itu ya Mas. Nanti MOU-nya harus dibuat seperti itu. Itu tips dari saya karena nanti kalau Anda istilahnya ngambil margin profit gede, kalau pabrikan besar tadi dia Anda juga salah bersaing. Pasti dia akan mencari misalkan gini, kenapa sih kok buyer itu nyari-nyari pabriknya? Karena harga Anda bisa jadi terlalu mahal. Anda ngambilnya terlalu besar. Saran saya kalau pabrik besar itu mainnya kita komisi aja, tapi faktor kalinya yang gede. Gitu. Jadi nanti kalau dia nggak percaya ya ini Mister, ini nama PT-nya kok. Saya marketing wilayahnya di sini. Silahkan. I'm a trader, I'm broker atau kayak gimana. Nanti Anda tinggal kasihkan ke mereka. Mereka nggak percaya pasti ngubungi harganya sama. Ya pasti balik ke Anda lagi, Mas. Itu. Itu ya, Mas Iqbal. Semoga bisa membantu. Kemudian next questioner dari Sahan Ezar Destiano. Penanya kedua. Assalamualaikum Coach, ini kan saya Waalaikumsalam. baru berumur 14 tahun kan ingin belajar Hmm. ekspor, Hmm. apa ya, membantu ekonomi keluarga. Nah Coach, Hmm. waktu awal ekspor kan berapa tuh budgetnya buat dokumen atau ini itunya? Berapa sih budget untuk ekspor? Budget untuk ekspor itu relatif ya. Karena kan setiap orang beda-beda. Dokumen sertifikat tiap produk itu beda-beda. Ada yang sertifikat itunya murah, ada yang sertifikatnya mahal. Ya, jadi relatif tidak ada budget yang pasti. Tapi ada juga member Export You yang berhasil closing modal 500.000 ada, modal 2 juta ada, modal 3
modal 4.700.000 ada, yaitu siapa, saya yang ada di hadapan Anda. Jadi, tapi tidak langsung gitu Mas. Jadi kalau kita ngomong modal tidak langsung push 5 juta itu enggak. Kadang ya kita beli pulsa dulu, nanti di total ternyata 5 juta, 3 juta gitu. Enaknya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya dapat info lagi, ada member Export You yang kirim 6 kontainer hari ini. Oh, ini saya coba cek sebentar. Ini member Export You. Ini, yes, kita bayarnya ini closing. Nah, ini orangnya pakai kopi. Pakai kopi itu member Export You. Ya, ini alhamdulillah berkat bimbingan dan izin Allah di situ. Ya, nah, seperti itu. Nanti teman-teman, alhamdulillah. Jadi itu saya dampingin. Yang biasanya saya dampingin Intel itu yang mendekati closing. Jadi saya tidak tinggal lari, tidak abaikan. Kalau urgent saya akan telepon. Dan sekarang alhamdulillah ada yang sudah tidak perlu mengganggu saya atau tanda kutip karena dia sudah pinter sendiri. Seperti itu. Jadi ya untuk Mas Sahan, modalnya saya utarakan lagi relatif. Ada yang 3 juta, tapi yang saya mau pastikan ada modal itu tidak langsung gede. Kadang beli pulsa dulu, beli bensin dulu, pelan-pelan seperti itu. Gitu ya. Oke, Mas Rehan, sekarang pertanyaan ketiga, Starlight Jombang. Silahkan dibuka mikrofonnya, Starlight Jombang. Halo, ya, selamat malam, Pak. Selamat malam, dari mana? Ya, jadi yang mau saya tanyakan kan gini, aku sudah punya pandangan bahwa semisal kalau di Jombang ini kan masih belum ada yang ekspor. Aku bisa ngumpulin untuk apa beberapa pabrik-pabrik buat ekspor. Namun pakai brand saya, istilahnya kan saya buat brand, tapi untuk produk mereka saya kumpulin jadi satu untuk diajukan ke ekspor. Gitu gimana ya nanti gambarannya? Kalau kamu model seperti itu, pastikan barang itu kan nyampe ke Anda ya harus sudah terpackaging dengan yang baik seperti tadi. Ya, packagingnya harus sudah istilahnya brandnya kamu sendiri. Gitu. Ya, kenapa? Karena kalau kamu minta ke delay, terus kamu produk sendiri, ngapain pakai mereka? Gitu kan? Yang jelas kan harus pakai istilahnya packagingnya dari kamu, ya kamu ngirim, minta ke dia produksi, kemudian pakai brandnya kamu, packagingnya sesuai yang kamu harapkan, kirim ke kamu, dan kemudian kamu harus memiliki sertifikat itu, AACCP dan Notice Fact, itu yang masih memiliki. Seperti itu. Oke, penanya keempat, Pak Dodi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi dari mana, Pak? Dari Lampung, Pak. Lampung, baru saja sebut ternyata Lampung ada muncul. Baik, pertanyaannya apa Pak Dodi dari Lampung? Ya, makasih Pak. Ini kan saya masih pemula banget nih. Kalau boleh nanti di-share nomor WA-nya bapaknya gitu loh, Pak. Atau Oke, baik. ke grup. Oke, baik. Baik, Pak Dodi, untuk nomor WA saya tidak bisa share di sini karena banyak yang iseng, ya. Nanti Bapak Ibu tidak pakai WA. Jadi untuk komunitas Explore You nanti tidak pakai WA tapi pakai aplikasi. Jadi nanti by aplikasi yang kita buat sendiri, chatnya di aplikasi itu, konsultasi di aplikasi itu. Jadi tidak pakai WA, mohon maaf. Karena WA nanti rawan untuk disalahgunakan. Gitu ya Pak Dodi. Kemudian penanya terakhir, Pak Muhammad Faris, tadi sudah dikonfirmasi ya, Muhammad Faris. Yuk buka mikrofonnya. Terakhir Muhammad Faris. 5, 4. Iya Pak, Assalamualaikum Ya, Coach. Waalaikumsalam. Coach, Siapa namanya? saya Muhammad Farid Coach, member Dari Explore You mana? 12 bulan. Gini Oke, Coach, pertanyaan gimana? saya kan dapat WhatsApp dari calon buyer dari Cina nih Coach. Mereka ini minta ketemuan tanggal 5 Desember kalau nggak salah. Itu step ke depannya gimana ya Coach? Bayarnya apa? Halo, halo. Jangan ditutup dulu. Bayar Halo, halo. seafood. Hah? Bayar seafood. Seafood.
Itu kamu Ah, sebagai apa, bro? Posisi kamu sebagai produsen apa trader? trader. Trader. Baik, Ah, kamu ah. sudah punya suppliernya. Udah. Sudah. Dari mana Ah, suppliernya? dari daerah Indramayu, Coach. Indramayu. Kamu sudah kunjungi dia? Apa? Kamu sudah kunjungi dia belum? Suppliernya sudah dikunjungi belum? Udah. Udah Oke. kita kunjungi supplier sekitar 3 sampai 4 kali. Ah, ah. Barangnya sudah valid? Udah. Oke. Harganya pun Kamu, udah ada, Coach, untuk 1 kilo udangnya. ah, Mas Farid, saya mau tanya. Kamu sebagai Mm-mm. broker apa trader rencananya? Trader. Trader. Berarti Ah, kalau trader, pertama, ah. kamu nanti sebelum bayarnya datang tanggal 5, kamu sekarang Mm-mm. segera hubungi si siapa namanya supplier. Bilang, Supplier. aku mau membawa buyer ke sana. Tolong yang pertama minta ke supplier nanti Mm-mm. untuk mendampingi saja. Nanti yang menghandle si buyer adalah Farid. Bilang gitu. Mm, oke. Ya, Bu, saya, Mm-mm. siapa, Bu atau Bapak, Pak, nanti bayar saya mau dari Cina, saya mau bawa di tanggal 5. Tolong ketika nanti datang, Mm-mm. saya yang ngomong, dan nanti harga saya yang atur. Paham? Oke. Oke, Paham, paham. Bapak Ibu cukup di samping saya aja, nanti kalau saya baru bertanya, Ibu baru membantu menjelaskan. Bapak Mm, Ibunya bisa, suppliernya bisa bahasa Inggris nggak? eh, kurang bisa sih, Coach, soalnya kan orang, maaf ya, orang kampung, jadi Oh, kurang bagus, bisa bahasa Inggris. Saya juga bagus, kurang bagus. kurang lancar bahasa Inggrisnya, Coach. Oh, oh my God, kamu nggak bisa bahasa Inggris? Bisa bisa sedikit-sedikit sih, Coach. Oke, jadi gini. Ini kayak gini ya Bapak Ibu, buktinya saya kalau dampingin tuh kayak gini. Jadi nanti akan saya telepon. Nah, ini kalau ini ngomong kamu di sini ya, Mas Farid. Jadi gini, Iya, Pak. nanti pertama kamu sudah ngomong ke suppliernya tadi, jika tanggal Heeh, 5, terus heeh. kemudian nanti istilahnya yang menghandle si buyer adalah kamu, bilang gitu. Oke. Ya, Bapak Ibu cukup Heeh. menemani saya, dan kalau saya bertanya ke Bapak Ibu, Ibu bantu jelaskan, saya yang ngomong ke buyer. Kalau misalkan Oke. Farid nggak bisa bahasa Inggris, saran Heeh. saya gini, kamu tuh masa nggak bisa sedikit aja, masa nggak bisa bahasa Inggris? Sebenarnya saya bisa bahasa Inggris, Coach, tapi eh, sedikit-sedikit gitu loh. Ya, it's okay, nggak apa-apa, Heeh, tidak harus mahir. Yang penting kamu ngerti penjelasannya. Kalau kamu nggak pede, ngajak teman yang heeh. pintar bahasa Inggris, ngajak Hmm, teman yang pintar bahasa Inggris. Oke, setelah itu Mas Farid ya heeh, harus sudah koordinasi dengan si supplier. Setelah heeh, itu, sebelum bayar datang, siapkan satu company profile, katalog produk dicetak. heeh, Oke, kemudian surat penawaran dicetak, heeh. kemudian quotation letternya dicetak, Iya. kemudian setelah itu apa namanya, MOU, draft MOU, FGO-nya dicetak. Oh, oke, oke. Oke, setelah itu nanti triknya ketika bayar Heeh, datang, ajak heeh. jemput dia, jangan kamu sepelein, harus dijemput. Walaupun dia kan bisa pakai Grab, jemput, Oh, oke, dijemput ya. jemput, ajak Heeh. langsung ke Mayu, dampingi dia. Kalau waktunya makan siang, mampir, jangan pelit. Hmm. Karena itu butuh modal. Nanti jangan sampai, push, katanya tanpa modal. Ini waktunya makan siang. Terus kamu ditanya, Farid, are you hungry? No, saya nggak makan ini, hari ini puasa. Jangan. Iya, iya, baik, Ya, baik, Coach, lu baik. harus ngasih makan. Saya aja itu ngajak makan cuma harga 10 ribuan itu mereka senang. Mereka kan nggak pernah Hmm. makan pecel, nggak pernah makan apa, makan makanan kita gitu. Jadi kita Oh, murah-murah Coach, aja. Ya, oke. setelah itu, Coach, sebentar dulu. oke, baik, baik, baik. Setelah itu kamu ajak dia ke supplier, kamu Heeh. jelasin, ya, ingat negosiasi harga jangan di situ, Hmm. jangan di pabrik atau di nelayannya, jangan. Heeh. Kenapa aku wes pokoknya ikuti aja dulu. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Jangan negosiasi di situ. Kalau nanti negosiasi, with the minister, bagaimana kalau cocok dengan produknya, oke, sekarang ajak makan.
negosiasi itu lebih enak kalau perutnya kenyang. Paham maksud saya? Hmm, Oke, Ya. paham, paham. Hmm, Setelah itu negosiasi, tunjukin hmm, surat penawaran, quotation-nya tadi yang mau ngasih, terus hmm, kemudian kalau sudah langsung tunjukin langsung MOU. Sekarang seperti hmm, itu. Itu ya. Oke. Nanti kamu update di aplikasi, tanya ke saya Farid yang mau closing. Nanti saya dampingin. Jadi ya Farid, karena waktu Oh, yang terbatas, iya coach. oke, ya, karena waktu yang terbatas Farid, nanti kamu langsung di chat saya Farid yang mau closing di Indramayu. Saya nanti insya Allah saya akan intern kamu. Oke, thank you Mas Farid. Next, ditanya jawab yang di chat, Mas Yayan, coach untuk dana tangan itu untuk ekspor saja apa? Untuk ekspor saja Pak, mohon maaf Pak Yayan. Jadi untuk lokal tidak. Bagaimana cara mengekspor ke Australia? Tinggal ekspor aja ke Australia. Yang di bagaimana apanya nih? Dokumennya kah? Legalitasnya kah? Ini belum jelas pertanyaannya. Terus rekaman ini di-share nggak? Di-share nanti. Berapa minimal tempe yang bisa diekspor? Nggak ada batas minimal. Satu potong pun Anda kirim ke mana negeri ke TKI sana, itu sudah dikatakan ekspor. Pertanyaan saya, masa mau cuma kirim satu? Kan gitu. Oke, karena waktunya sudah habis, mohon maaf, waktunya sudah habis. Kesimpulannya adalah kalau Anda mau jadi eksportir, pastikan seperti Mas Farid tadi dan member saya yang berhasil closing tadi barusan, ini beberapa menit barusan WA saya jam 20.57 ya. Ini member saya yang tadi closing 6 kontainer ini kacang mete ya. Terus kemudian alhamdulillah ada lagi nanti yang tidak bisa sebutkan di sini ya. Saya juga sendiri alhamdulillah juga alhamdulillah closing. Kalau Anda ingin mendapatkan cuan ekspor dan barang-barang kita berhasil bareng-bareng, uh, saya dampingin sampai berhasil closing ekspor. Pendampingannya seperti yang saya bilang tadi, Anda harus belajar dulu ya di komunitas ekspor. Siapa teman-teman yang mau join komunitas ekspor? Silahkan jawab di kolom chat mau, karena akan saya kasih waktu cuma 70 orang saja. 75 orang saja dari admin. Ya, 75 orang saja dari 400 orang ini, hanya 75 orang saja. Silahkan ketik mau di kolom chat. Nanti akan dikasih tutorialnya ke Mas Aziz. Ya, wih banyak langsung, banyak banget di sini. Langsung banyak banget ya. Oke, yang mau join komunitas ekspor yuk dan didampingi sampai berhasil closing ekspor, untuk Mas Farid langsung chat ke saya. Saya sudah mau closing coach, mau ada bayar datang. Nanti saya akan telepon kamu besok atau lusa. Oke, yang lain mau silahkan, saya dampingin. Oke, yang mau silakan hanya 75 orang saja. Mohon maaf, saya batasi 75 orang saja untuk yang serius. Bagaimana caranya? Akan dijelaskan oleh Mas Ajit. Silakan Mas Ajit untuk teman-teman yang pengen join komunitas ekspornya. Baik, terima kasih Coach UTS untuk waktunya. Teman-teman, saya jelaskan ya untuk aplikasi ekspor itu seperti apa. Ya, insya Allah nanti ini akan membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, saya bantu share dulu sebentar. Nah, di sini nanti teman-teman bergabung di komunitas ekspor yuk. Nah, ini untuk 70 orang saja, tidak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak ya membludak ya. Baik, nanti teman-teman belajar menggunakan aplikasi ya, namanya Esporiu ya. Nah, nanti di sini bergabung dengan 7.000 lebih member lainnya dan 100 lebih juga video panduan. Ya, nanti saya sepil seperti apa, fiturnya juga lengkap dan grup supportnya juga sudah ada. Dan di sini nanti teman-teman bersama mentor utama kita yaitu Coach UTS untuk mentoringnya. Dan nanti juga sudah saya apa namanya nanti akan disiapkan juga ya, mohon maaf untuk mentor-mentor yang nanti insya Allah juga bisa teman-teman tanyakan tentang ekspor. Dan ini adalah mentor utama kita. Nanti teman-teman yang berkaitan tentang ekspor langsung dengan konsultasi. Nah, keuntungan teman-teman gabung di Ekspor Yuk yaitu sistem pembelajaran itu mudah dan praktis ya. Nanti teman-teman cukup menggunakan handphone saja ya. Belajar ekspor tahapan dari nol, prosedur ekspor, dokumen ekspor, perizinan ekspor, dan masih banyak lainnya. Dan di sini juga ada grup supportnya yang nantinya teman-teman bisa pelajari grup support tersebut. Ya, teman-teman juga bisa sharing, terus bisa kolaborasi juga di situ dan terhubung langsung dengan mentor-mentor yang sudah kami sediakan. Nah, di sini juga ada bimbingan one by one.
Ya, artinya teman-teman nanti bisa langsung konsultasi secara pribadi dengan mentor, ya. Dan pastikan teman-teman sudah melalui belajar dulu, ya. Pastikan belajar dulu materi-materi yang teman-teman bisa pelajari nanti di Explore Yuk. Ketika teman-teman nanti mungkin ada kendala, bisa share di grup support. Ketika mungkin sudah dapat buyer, nanti teman-teman bisa konsultasi dengan konsultas. Ya, di sini juga ada tersedia database buyer. Ya, nanti saya demokan juga habis ini. Dan di sini juga banyak ya materi buyer lewat AI. Tadi hanya beberapa saja. Nanti masih ada 15 tool lebih yang nantinya teman-teman bisa untuk praktekkan juga. Dan di sini juga semua kebutuhan ya, kebutuhan belajar sudah kami sediakan ya, baik fitur-fitur yang nanti teman-teman bisa explore langsung. Dan di sini adalah member-member yang sudah berhasil ekspor ya, ada ekspor Saja Inci, Woodcargo, Kokopit, Sapur dan masih banyak lainnya. Nah, ini teman-teman, ini juga mengikuti Zoom seperti teman-teman malam-malam, tapi bedanya mereka ini langsung gabung di komunitas Explore Yuk, ya tujuannya ya mereka akan mendapatkan materi, bimbingan, dan mentoringnya. Dan di sini juga ada Zoom setiap bulan yang nanti teman-teman bisa ikuti, ya. Ada materi yang sangat-sangat khusus, ya. Jadi tidak bisa di-share secara umum. Ini materi khusus yang nantinya teman-teman akan dapatkan. Nah, sekarang teman-teman panduannya, yaitu teman-teman download aplikasi Explore. Ya, silakan. Linknya ada di chat Zoom. Saya tunggu 2 menit ya. Untuk teman-teman yang mau download silakan. Linknya sudah saya bagikan. Yang sudah boleh komen dulu ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Ini ya linknya untuk Play Store ya. Untuk App Store-nya insya Allah sebentar lagi. Nanti kita akan share insya Allah ya. Tapi sudah bisa digunakan kok. Nanti admin grup akan memberikan informasi juga. Oke, saya demokan untuk aplikasi ya. Nah, di sini nanti ya, teman-teman akan mendapatkan aplikasi Explore ketika sudah gabung nanti. Dan di sini nanti hal apa yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama, ini teman-teman masuk di menu kelas ini, klik ya. Nah, di sini nanti tinggal pilih ya, tinggal pilih paketnya yang mana. Misal Explore yang 12 bulan, nanti di sini ada, tinggal pilih aja. Nah, di sini ada kurikulum, klik ya. Nah, kurikulum ini nanti teman-teman bisa apa namanya bisa pelajari semua materinya. Ini materi dari awal. Ya, materi dari awal ada bayar juga yang sangat banyak sekali untuk materi-materi yang nanti teman-teman akan dapatkan. Oke, lanjut nanti yang kedua, teman-teman masuk ke grup sini ya. Masuk ke grup sini. Nah, nah di grup sini teman-teman bisa sharing apapun ya. Sharing apapun di sini sudah kami sediakan. Teman-teman bisa konsultasi, bisa share, bisa kolaborasi juga di sini. Lanjut di sini ada chat mentor. Ya, nanti teman-teman bisa chat di sini. Ya, bagian mentor di sini. Ya, ini sudah banyak. Ya, nanti teman-teman bisa cek juga. Nah, lalu ke beranda. Di sini ada materi fitur ya, mohon maaf, fitur buyer. Klik di situ. Nah, ini teman-teman ada database buyer. Ini ada kebutuhan banana leaf nih. Tuh, daun pisang. Permintaannya dari Italia. Nah, ini ada kontaknya, ada emailnya. Teman-teman bisa hubungi di email langsung juga boleh. Dihubungi buyer juga bisa. Kalau ada WA-nya, dia bisa masuk. Ya, kalau nggak ada, nah, ini udah ada. Ini artinya dia bisa langsung kita WA. Tapi, ya, tapi ini, kalau teman-teman
mau menghubungi harus siap ya, harus siap untuk produknya atau komoditasnya. Dan masih banyak di sini ya. Di sini ada menu lainnya, ada daftar komoditas, di sini ada supplier, produsen yang mungkin teman-teman nanti butuhkan, bisa kolaborasi di sini. Ya. Lanjut di sini ada dokumen juga bagian ini. Bagian dokumen ya. Nih, klik ya. Dan di sini udah ada tuh shipping rate, shipping interaction, terus visi apa nih surat perjanjian kerjasama dengan supplier, ya draft kontrak kerja, perform invoice, packing list, ya. Masih banyak lainnya. Teman-teman nanti bisa cek dan bisa download langsung. Dan teman-teman ada SOP juga, terus ada shipping rate ya untuk menghitung shipping. Ini teman-teman bisa cek di sini. Ya. Lanjut ada menu-menu lainnya, ada exporter dan forwarder. Nah, untuk teman-teman yang sudah download aplikasinya, ada aplikasi ada di Play Store, untuk App Store masih menyusul. Nanti teman-teman ya bisa menggunakan kodenya, ya kode diskonnya ada di admin yang ngasih link Zoom, ya teman-teman bisa minta kode diskonnya ya. Ini saya ini dulu ke adminnya. Nah, itu teman-teman silahkan minta kode diskonnya di admin yang ngasih link Zoom pada malam hari ini. Tadi teman-teman dapat linknya dari mana? Link Zoom-nya. Nah, itu teman-teman silahkan minta langsung ya. Silakan minta langsung di situ, nanti teman-teman akan dikasih. Dan di sini nanti teman-teman ini khusus ya, khusus kuponnya agar teman-teman mendapatkan diskon. Nah, nanti pilih paket membership-nya dan tinggal lakukan payment saja. Nah, ini untuk terbatas untuk 70 orang saja. Nah, di sini teman-teman saya jelasin ada namanya paket ya. Paket yang 3 bulan, paket 6 bulan, dan ada juga paket yang 12 bulan. Nah, paket 6 bulan ini harga normalnya 1.398.000. Teman-teman ini bisa mendapatkan diskon 50% ya ketika teman-teman memasukkan kupon diskon. Nah, kupon diskonnya minta sama admin yang ngasih link Zoom pada malam hari ini. Nah, ini setara 7.000 per hari untuk akses 3 bulan. Fiturnya sampai di sini. Fitur buyer, shipping rate, konsultasi offline di scam tidak bisa. Dan ada juga yang kelas atau membership yang 6 bulan. Harga normal 1.598.000. Teman-teman cukup bayar 799.000 aja. Untuk akses 6 bulan setara 4.500. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan ini semuanya. Kecuali konsultasi offline di Basecamp. Nah, untuk paket yang paling lengkap yaitu setahun, ya teman-teman, harga normal 1.998.000, ya teman-teman cukup bayar 999.000 aja. Pastikan menggunakan kupon, ya kuponnya ada di admin yang ngasih link Zoom pada malam hari ini. Minta langsung, japri orangnya ya. Ini setara 2.800 per hari dan ini ada bonus ya, materi ekspor plus bonus ada materi website ekspor, ada di modul 8. Ya nanti teman-teman bisa langsung minta ya. Jadi kode diskonnya minta langsung sama admin yang ngasih link Zoom pada malam hari ini. Japri admin ya, jadi japri buka untuk grupnya dan minta sama adminnya. Dan pastikan ya teman-teman mendapatkan diskon 50% ya. Nah, untuk mendapatkan diskon 50% harus menggunakan diskon kode diskonnya ya. Baik, saya temenin sampai 30 menit ke depan untuk teman-teman semuanya. Ya nanti ada masalah, ada kelas, silakan nanti teman-teman bisa infoin ke saya ya. Baik, seperti itu Kas untuk penjelasan saya dari aplikasi Explore dan komunitas. Untuk selanjutnya saya kalau ada tambahan silakan Kas. Baik, terima kasih Mas Aziz, teman-teman. Di sini seperti member-member yang sudah berhasil tadi, mereka juga ikut ini, tapi harganya kita selalu naik. Harga mereka di bawah dari harga ini sebelumnya. Jadi saran saya teman-teman, silahkan gunakan kesempatan ini hanya untuk 75 orang saja. Manfaatkan kesempatan ini dan perhatikan nanti apa yang Anda dapat ini pasti lebih daripada yang Anda bayar sekarang. Kenapa? Karena Anda dapat pendampingan dan juga nanti akan, kalau misalkan Anda berhasil, ini tidak ada nilainya. Jadi silahkan Anda perhatikan di sini. Jadi silahkan manfaatkan kuponnya yang ada di admin, silahkan nanti diminta ya. Dan terbatas hanya 75 orang aja, ini udah banyak yang masuk ya.
sudah 50% lebih. Jadi silakan teman-teman manfaatkan kesempatan ini, karena kalau sudah kita tutup Anda tidak akan bisa daftar lagi, seperti itu. Jadi silakan Anda manfaatkan kesempatan ini, dan saya tunggu kedatangan teman-teman di aplikasi Explore You. Dan yang paling penting adalah saya tunggu nanti teman-teman langsung pamer di depan kontainer atau pamer bahwa Anda sudah kirim dan pamer rekening dolarnya. Saya tunggu itu, dan tenang aja teman-teman, selama 30 menit ke depan tetap di sini, nanti akan dipandu oleh Mas Aziz untuk jadi member Explore-nya. Saya izin pamit dulu karena ada member yang harus saya dampingi lagi, dan semoga Anda next eksportir selanjutnya yang dapat cuan 2 digit. Saya izin pamit dulu. Saya Umar Tanur September, akan diteruskan oleh Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kos. Baik, teman-teman, masih ada waktu ya. Masih ada waktu berapa menit lagi tuh? 28 menit lagi. Silakan ya. Masih ada waktu. Saya cek dulu yang sudah daftar ini ada berapa orang. Nah, ini sudah ada tuh. Ada Luciana, Alex ya. Nah, ini pastikan ya, teman-teman gunakan kupon ya, harus gunain kupon ya agar teman-teman mendapatkan diskon 50%. Ya, pastikan harus ada kuponnya. Ya, kalau nggak ada kuponnya sangat disayangkan nanti ya, karena ada diskon 50%. Nah, itu minta kuponnya langsung ke admin yang ngasih link Zoom. Ya, minta kuponnya langsung. Oke. Udah pada masuk. Ini ada Pak Dodi, ada Fuad Hasan, Luciana. Nah, pastikan ya kuponnya menyesuaikan ya. Menyesuaikan ada di grup. Untuk video rekaman nanti akan diinfo di grup juga. Masih ada waktu 26 menit lagi. Masih ada waktu ya. Kode diskonnya dapat dari grup ya. Kalau langsung dibayar, otomatis langsung bisa login. Nah, teman-teman, yang pembayaran masih ada waktu 2 hari ya, atau lusa. Terakhir pembayarannya lusa. Masih ada waktu ya, 25 menit lagi. Masih ada waktu 24 menit lagi. Kode kuponnya ada di grup yang ngasih link Zoom. Tadi teman-teman dapat link Zoom-nya dari mana? Nah, masukin kode diskon itu harus diterapkan, Pak Iqbal. Kalau nggak diterapkan, itu nanti harganya normal. Coba dicek dulu.
Tapi kalau saya lihat Pak Iqbal sih belum masukin ya, belum masuk ya, belum pilih ya. Nggak dibalas-balas Kak. Nah, Ibu Ummul Khairiyah itu di grup kan sudah ada infonya. Ya nggak perlu nunggu balasan, tapi di grup udah ada. Langsung bayar boleh. Ini saya kasih bonus khusus yang sudah bayar malam hari ini. Untuk file kompro katalog dan ini ya, kompro dan katalog. Saya kasih filenya langsung yang bayar malam hari ini. Nih, saya cekin ya. Nih, ini ada katalog yang bisa langsung diganti PT-PT-nya. Ya, bisa langsung ganti data-datanya. Nih, foto, ya spesifikasi, ganti-ganti. Ini khusus yang bayar malam hari ini dapat nanti ini ya. Ini yang itu tadi katalog ya. Ini yang kompro. Nah, teman-teman bisa langsung ganti-ganti datanya. Mau diganti misal, teman-teman ekspornya apa nih? Daun pisang. Daun pisang. Ya, tinggal tarik daun pisangnya. Foto, tuh. Tuh, seperti itu. Ya, nanti gampang ini. Nah, ini khusus yang bayar malam hari ini ya. Saya kasih untuk filenya. File edit ya. Nanti bisa diganti-ganti mau seperti apa boleh. Ya, khusus yang sudah bayar malam hari ini otomatis nanti dapat filenya itu. Ini yang udah dapat nih Wiwin Priyanti. Terus Luciana ini udah dapat nih. Nih, oke. Nanti kalau Luciana minta ini ya sama admin yang ngasih link Zoom untuk apa namanya? Untuk klaim bonus ya. Jadi bonusnya malam hari ini yang khusus bayar malam hari ini ya itu dapat file kompro dan katalog.